Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marta Liza dengan nomor BP 2014-0056. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Dharma Andalas. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa analisis saya mengenai kegiatan postingan di website Kominfo. Baiklah, berikut penjelasan analisis hari pertama. Pada analisis hari pertama, Kominfo memposting berita mengenai zodiak yang paling suka selfie. Di postingan tersebut, Kominfo juga mengatakan bahwa zodiak yang disebutkan suka berfoto dengan kamera depan. Kominfo juga mengatakan bahwa handphone yang memiliki kamera pertama yaitu Kyocera VP20 diliris oleh negara Jepang dengan 0,11 megapiksel kamera depan. Pada postingan tersebut, desain tampilan dan tulisannya sangat menarik perhatian pembaca. Informasinya yang disampaikan tidak bertele-tele, kata-kata yang digunakan sangat mengikuti perkembangan zaman, sangat bersahabat dengan anak-anak muda zaman sekarang ini. Jadi kita yang melihat postingan tersebut tidak bosan melihat postingan yang itu saja, namun cukup menarik untuk zaman sekarang ini. Sedangkan analisis hari kedua, Kominfo memberikan postingan bela sungkawa berduka cita atas musibah bencana alam erupsi Gunung Semeru. Kominfo di dalam postingannya mengajak pembaca untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak dan berada di sekitar Gunung Semeru agar diberikan keselamatan, ketabahan, dan kekuatan menghadapi musibah ini. Setiap postingan akun Kominfo, desain tampilan dan tulisannya selalu mengikuti perkembangan zaman, membuat kita para pembaca tertarik untuk membaca informasi yang disampaikan. Berikut analisis hari ketiga. Pada hari ketiga, Kominfo memposting pada postingan hari ketiga yang saya lihat, Kominfo memberikan informasi bahwa ASN dilarang cuti dan bepergian ke luar daerah selama libur Natal dan Tahun Baru. Namun, larangan cuti dikecualikan untuk yang cuti melahirkan, sakit, dan karena alasan yang penting. Tidak lupa, Kominfo juga membuat postingan tersebut dengan segi tampilan dan tulisan yang sangat kreatif, menarik para pembaca untuk melihat postingan tersebut. Informasinya ringkas dan jelas, mudah dipahami oleh setiap yang membacanya. Selanjutnya, analisis hari keempat. Pada postingan hari keempat, Kominfo memberikan informasi mengenai berita hoax. Kominfo mengajak pembaca untuk memperhatikan mana berita yang fakta dan mana berita yang hoax. Kominfo mengatakan bahwa informasi yang beredar tentang pisang beracun mengandung cacing adalah berita yang hoaks. Kominfo juga memberikan informasi yang asli dan penjelasannya sesuai dengan fakta yang terjadi. Dari desain tampilan dan tulisan, Kominfo sangat kreatif menggunakan kata-kata yang keren sesuai dengan bahasa gaul anak zaman sekarang. Analisis hari kelima, postingan akun Kominfo. Pada postingan tersebut, Kominfo memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu kita ketahui penyebab COVID-19 varian Omicron. Kominfo mengatakan bahwa COVID-19 varian ini mudah menular, meskipun belum ada kasus di Asia Tenggara. Kominfo mengajak kita untuk selalu memakai masker dan segera vaksin. Tampilan desain pada postingan ini menarik, ringkas, dan jelas. Bagian yang terakhirnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari analisis postingan hari pertama hingga hari kelima Kominfo adalah
Dari hasil analisis saya mengenai informasi yang ada pada akun resmi Kemenkominfo, saya dapat menyimpulkan bahwa Kominfo selalu memberikan informasi fakta, unik, dan menarik setiap hari. Informasi disajikan dengan desain tampilan dan tulisan yang keren, mengikuti perkembangan zaman. Kominfo memberikan informasi yang mengajak pembaca, menarik perhatian pembaca, dan informasi yang disampaikan beraturan dan terstruktur dengan rapi dan jelas. Penggunaan Instagram dalam praktik kehumasan oleh Humas Pemerintah atau Government Public Relations. Pada akun Instagram Kemenkominfo, Melissa W. Graham mengungkapkan bahwa kehadiran media sosial telah menjadi strategi komunikasi yang dinamis dan transparan, sehingga daya tariknya yang berkembang telah mengubah praktik kehumasan. Karena itu, pejabat informasi publik di pemerintahan menyesuaikan strategi komunikasi mereka dan memasukkan media sosial ke dalam rencana komunikasi mereka. Beberapa potensi manfaat yang ditawarkan kepada pemerintah melalui kemampuan media sosial yang interaktif dan instan adalah dapat membina pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan dan menciptakan metode baru untuk partisipasi demokratis. Selain itu, media sosial juga dapat meningkatkan interaktivitas antara pemerintah dan publik. Instagram berkenaan dengan penggunaannya dalam komunikasi organisasi menjadi sangat penting. Analisis terhadap gambar dalam komunikasi politik dan pemasaran menunjukkan bahwa berkaitan dengan pemirsa, gambar dapat memiliki dampak retoris dan membuat argumen persuasif. Gambar menciptakan hubungan sebab akibat dan dengan demikian mempengaruhi bagaimana individu melihat produk dan layanan yang diberikan. Gambar dapat memiliki fungsi penetapan agenda, dapat mendramatisasi kebijakan, membantu dengan daya tarik emosional, membantu membangun citra kandidat atau merek, membantu menciptakan identifikasi, dan membantu pemirsa terhubung ke simbol sosial. Gambar yang juga menggunakan teks dapat berkomunikasi pesan bahkan lebih efektif karena teks dapat memberikan informasi tambahan dan lebih rinci. Proses komunikasi berubah secara substansial ketika sebuah platform yang berfokus pada gambar dan bukan pada teks seperti Instagram memasuki ekologi platform komunikasi online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.